Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Masih di dalam seri tentang mengenal Yesus. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana akal budi menunjukkan ketuhanan Yesus? Kita akan melihat hal ini dengan menggunakan akal budi. Saudaraku, Uskup Agung Fultonson yang hidup pada tahun 1895 sampai 1979 menjabarkan demikian. Ada banyak orang di dalam sejarah yang mengklaim sebagai yang datang dari Sang Ilahi, seperti Buddha, Konfusius, Kristus, Muhammad, Lao Tzu, dan juga lain-lain. Dari mana kita dapat mengetahui bahwa klaim mereka itu benar? Uskup Sen mengatakan setidaknya ada dua hal, yaitu mengenai akal budi dan juga bukti sejarah yang dapat dipakai sebagai patokan untuk membuktikannya. Karena setiap orang memiliki akal budi dan sejarah, karena setiap orang hidup di dalamnya, dan karena itu dapat menguji kebenaran dan juga klaim tersebut. Akal budi mengetahui apa yang terjadi di dalam sejarah. Dengan menggunakan patokan akal budi dan juga sejarah, kita akan mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana akal budi dapat mengarahkan kita pada kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan? Akal budi menyatakan jika seseorang menyatakan diri bahwa ia datang dari Tuhan, mestinya Tuhan memberitahukan sebelumnya akan kedatangan orang tersebut. Ini seperti halnya pabrik mobil yang akan memberitahu pelanggannya kapan model baru yang diproduksi akan diluncurkan dan apa ciri-cirinya. Jika Allah mengirim utusannya untuk suatu pesan yang sangat penting bagi umat manusia, itulah menjadi penting juga bahwa Allah sendiri memberitahukan rencananya kepada manusia. Bagaimanakah pembawa pesannya itu akan lahir? Dan bagaimana akan hidup? Apa yang akan diajarkannya? Dan seterusnya sampai dengan bagaimana ia akan wafat. Supaya dengan demikian manusia dapat mengenali utusannya tersebut sebagai yang sungguh-sungguh datang dari Allah. Jika Allah tidak melakukan ini, maka setiap orang bisa saja mengatakan, "Aku adalah Tuhan," atau seorang malaikat menampakkan diri kepadaku dan mengatakan pesan ini. Namun, tidak ada bukti yang objektif secara historis untuk menguji perkataan itu. Kita bisa saja mendengarkan klaim ini, tetapi sesungguhnya itu bisa saja keliru. Mari kita terapkan patokan ini, yaitu dengan menggunakan akal budi dan juga sejarah. Sokrates tidak pernah menubuatkan kelahirannya. Buddha dan pesannya tidak pernah diperkenalkan sebelumnya. Tak pernah ada yang mengatakan ia akan mendapat pencerahan di bawah pohon itu. Demikian pula tidak ada catatan abad-abad sebelumnya nubuat tentang kelahiran Konfusius, Lao Tzu, dan juga tokoh agama lainnya. Ringkasnya, tidak ada keterangan apapun yang diberikan kepada umat manusia sebelum tokoh-tokoh itu datang untuk memberitahukan bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Tetapi kepada Kristus segalanya berbeda.
Nubuat-nubuat tentang Kristus sudah tertulis di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama yang ditulis ratusan bahkan ribuan tahun sebelum kelahirannya. Nubuat itu adalah tentang kedatangan atau kelahirannya, mukjizat-mukjizat yang dibuatnya, dan juga kematiannya sebagai hamba Tuhan dan juga kurban bagi dosa-dosa umatnya. Hal ini tercatat dalam kitab Yesaya. Anda bisa baca di Yesaya 7, Yesaya 35, dan juga 53. Setelah semua nubuat digenapi oleh diri Kristus, tidak saja bahwa semua nubuat di Israel tidak ada lagi, namun juga tidak ada lagi kurban-kurban hewan menurut hukum Taurat dipersembahkan di Bait Allah di Yerusalem. Sebab Kristus sebagai anak domba Allah telah dikurbankan. Nah, saudaraku, demikian yang bisa saya dapat sampaikan bahwa Kristus bisa dibuktikan dengan akal budi dan juga sejarah. Nah, berikutnya saya akan membahas bagaimana sejarah menunjukkan keistimewaan Kristus. Kita akan tinjau Kristus dari segi sejarah. Demikian saudaraku, semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, memperkuat iman Anda, dan Anda boleh selalu percaya kepada Kristus. Saudaraku, terima kasih. Anda boleh silakan like, subscribe, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap